Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Auratria Wardani. Di sini saya akan membuat tugas praktikum wawancara saya, yaitu membuat laporan wawancara yang berbentuk video. Asisten praktikum saya yaitu Nilam Daryanti. Berikut adalah informat konstan yang akan ditandatangani oleh subjek. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang biasanya memicu Anda melakukan pembelian spontan? Biasanya saya tergoda untuk membeli barang secara spontan kalau melihat promo besar atau barang-barang yang menarik di media sosial. Kadang bukan karena butuh, lebih tepatnya karena takut ketinggalan promo atau sekedar ingin membelinya saja. Apalagi kalau sedang bosan atau stres, scrolling marketplace merupakan yang bikin saya ingin cepat untuk membeli sesuatu itu. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, bagaimana Anda menahan diri ketika melihat promo atau diskon besar? Kalau ada promo besar, biasanya tahan diri dulu. Saya pikir 2 kali atau saya tunda dalam jangka waktu 2 hari atau sampai 1 hari. Kalau setelah beberapa hari itu saya masih merasa itu perlu, baru saya pertimbangkan kembali untuk membeli barang tersebut. Apakah Anda menetapkan batas maksimal belanja? Jika iya, bagaimana Anda membentuknya? Iya, saya biasanya menetapkan batas maksimal belanja saya itu setiap bulan. Nah, dari uang bulanan itu saya sisihkan dulu untuk kebutuhan pokok seperti kos, uang makan, uang transportasi, ataupun untuk hiburan, ataupun serta jajan. Biasanya saya catat semua untuk pengeluaran saya agar saya tidak melebihi batas dalam setiap bulannya. Seberapa sering Anda melampaui batas keuangan pribadi? Kadang suka lewat sih, terutama kalau ada kegiatan kampus atau acara yang mendadak. Tapi saya itu berusaha untuk selalu menyeimbangkannya di minggu depan agar tidak terjadi defisit lagi. Apakah Anda membuat daftar belanja sebelum berbelanja? Iya, saya hampir selalu membuat daftar belanja. Nah, agar saya bisa menetapkan batas maksimal belanja setiap bulan. Tapi biasanya saya tulis juga dulu barang-barangnya yang benar-benar dibutuhkan agar tidak saya membeli hal-hal yang lain. Nah, ketika sudah membuat daftar, apakah Anda selalu mengikuti daftar tersebut?
Biasanya saya selalu mengikuti daftar tersebut agar lebih terarah. Biasanya saya juga mengeceknya ulang untuk barang-barang yang benar-benar saya butuhkan tersebut, agar saya tidak membeli-beli barang yang sembarangan atau membeli barang-barang yang di luar dugaan. Ketika sudah membuat daftar, apakah Anda selalu mengikuti daftar tersebut? Tidak selalu, kadang saya masih tergoda kalau melihat yang namanya promo besar atau barang yang lucu. Tapi saya selalu berusaha agar tidak jauh dari daftar yang sudah saya susun. Bagaimana Anda memutuskan apakah suatu barang benar-benar diperlukan atau hanya keinginan Anda sesaat? Saya biasanya itu tanya ke diri saya sendiri. Kalau tidak beli ini, apakah saya akan berpengaruh pada kegiatan saya? Dan kalau tidak, mungkin itu hanya keinginan saya sesaat. Apa strategi Anda agar tetap berfokus pada rencana pengeluaran? Saya mencatat semua pengeluaran di aplikasi keuangan. Saya juga buat pengingat kecil di HP supaya selalu ingat dengan tujuan keuangan saya di dalam setiap bulannya. Bagaimana Anda mengevaluasi diri ketika gagal menahan impuls belanja? Saya biasanya mengevaluasi pengeluaran setiap di akhir minggu. Nah, kalau ternyata banyak juga pengeluarannya itu yang tidak penting, biasanya saya selalu jadikan pelajaran agar bulan berikutnya itu saya lebih hati-hati ya. Bagaimana Anda menyadari bahwa emosi sedang memengaruhi keputusan belanja Anda? Saya itu sadar kalau saya sedang emosional. Biasanya saya ingin membeli sesuatu itu hanya untuk hiburan. Tapi setelahnya sering muncul rasa menyesal. Dari situlah saya belajar untuk lebih bisa menahan diri saya. Emosi apa yang paling sering membuat Anda ingin berbelanja? Biasanya itu ya dimulai dengan rasa bosan saya dan stres saya dalam sehari-hari. Kalau sedang banyak tugas ataupun lelah, rasanya itu saya ingin membeli sesuatu barang itu agar bisa membuat saya lebih semangat lagi. Nah, dalam kondisi stres,
Bagaimana cara Anda menghindari dorongan untuk membeli barang? Biasanya itu saya alihkan ya ke kegiatan lain, seperti saya menonton film, jalan sore, ataupun mendengarkan musik. Nah, kadang saya juga lebih suka mengobrol dengan teman supaya tidak terus-terusan melampiaskan itu ke berbelanja. Apa contoh pembelian yang pernah Anda lakukan karena tekanan sosial? Tekanan sosial, saya pernah beli baju tuh karena teman bilang biar kompak, padahal waktu acara kampus, padahal baju yang lama punya saya itu masih banyak kita yang bagus. Bagaimana Anda membedakan belanja karena kebutuhan dan belanja karena pelarian emosi? Kalau kebutuhan itu biasanya jelas alasannya, tapi kalau karena emosi itu biasanya spontan tanpa kita atau saya itu berpikir panjang. Oke, aktivitas apa yang Anda lakukan untuk mengalihkan emosi negatif tanpa melibatkan uang? Oh ya, saya biasanya itu nulis jurnal ya, olahraga ringan juga, ataupun mendengarkan musik untuk memperbaiki suasana hati saya dalam sehari-hari. Oke. Bagaimana Anda mengendalikan diri dari lingkungan sekitar mendorong perilaku konsumtif? Saya itu selalu ingat dengan tujuan keuangan saya, dan saya selalu berpikir ulang untuk sebelum ikut-ikutan sama teman yang suka boros dalam mengelola keuangannya, atau dalam berbelanja mereka suka boros. Seberapa sering Anda merasa menyesal setelah belanja karena emosi? Kalau ditanya seberapa sering, cukup sering. Biasanya setelah sadar kalau uang saya itu digunakan untuk hal-hal yang bisa lebih penting. Apakah Anda memiliki strategi
tertentu untuk memperbaiki pola belanja emosional Anda? Iya, saya biasanya membatasi ya bahasanya untuk membuka aplikasi belanja, dan saya itu melakukan sampai hapus notifikasi promo agar tidak tersedia di dalam fitur saya. Nah, seberapa ketat Anda mengikuti rencana keuangan yang telah dibuat? Saya berusaha cukup ketat ya, tapi tetap fleksibel. Jika ada kebutuhan yang mendadak, nah itu saya menanggapinya dengan cara ya, lebih fleksibel aja. Bagaimana Anda mengatasi godaan untuk membeli barang di luar rencana Anda? Saya itu biasakan untuk menunda pembeliannya itu dulu. Biasanya nih kalau ditunda, keinginannya itu bakal hilang sendiri. Nah, apa yang Anda lakukan ketika diajak teman untuk berbelanja hal yang tidak perlu? Saya biasanya bilang kalau saya sedang berhemat. Nah, kalau pun saya ikut nih, saya selalu berusaha hanya untuk menemani saja dalam dia membeli, tanpa saya harus ikut-ikutan untuk membeli barang tersebut. Bagaimana Anda melatih diri agar lebih tegas dalam menolak ajakan konsumtif? Saya biasanya belajar untuk lebih berani bilang tidak dan tidak merasa bersalah kalau saya menolak ajakan teman saya itu. Apa strategi jangka panjang Anda untuk meningkatkan disiplin keuangan? Saya membiasakan untuk menabung di awal bulan, dan saya mulai untuk berinvestasi kecil-kecilan di umur saya yang sekarang ini.
hadapi dalam menjaga konsistensi menabung? Tantangannya itu adalah godaan impulsif dan kebutuhan mendadak yang muncul di dalam setiap bulan itu di luar dugaan saya. Oke, bagaimana Anda mengukur keberhasilan perencanaan keuangan pribadi Anda? Nah, kalau ini biasanya nih, kalau di akhir bulan masih ada sisa uang dan saya tidak berutang, berarti perencanaan saya itu berjalan dengan baik. Ya, artinya keuangan saya dalam sebulan itu berjalan dengan